Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yunus ini, Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu nabi yang Allah utus ke satu kaum di wilayah namanya Nainawa, di Irak. Ada satu kota namanya Nainawa, itu penduduknya di atas 100.000 orang. Tidak besar, nggak sampai jutaan gitu ya. Pada saat itu Nabi Musa SAW diberitakan Allah untuk berdakwah, dakwahi mereka supaya jangan mereka sembah berhala. Tapi rupanya, karena Nabi Yunus datang dari luar wilayah Nainawa, mendakwahi mereka, mereka nggak mau dengar. Salah satu peraturan dan akad antara para nabi-nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi ini nggak boleh tinggalin lokasi dakwah, Bapak Ibu sekalian, kecuali Allah sudah izinkan. Tentu balasnya nanti mereka lebih besar pahalanya, lebih tinggi derajat di surga ya. Tapi Nabi Yunus ini rupanya melanggar itu. Beliau alaihissalatu wassalam, bukan berarti beliau buruk ya, tidak. Beliau dakwahi penduduk Nainawa, jangan sembah berhala, jangan sembah api, ada Tuhan kalian Allah. Tidak, saya tidak mau dengar. Lalu Nabi Yunus berdoa sama Allah, ya Allah, tolong berikan saya lokasi dakwah yang lain. Saya nggak mau dakwah di sini, karena ini nggak mau nerima dakwah saya gitu. Tapi Allah belum turunkan wahyunya. Nah, harusnya akad antara nabi-nabi ini sama Allah, mereka tidak boleh tinggalkan lokasi dakwah sampai Allah izinkan, walaupun mereka dibunuh. Salah satu nabi yang dibunuh, tentu banyak nabi dibunuh sama kaumnya, terutama dari Bani Israel. Orang-orang Yahudi itu banyak bunuh nabi mereka. Di antaranya mereka bunuh Nabi Yahya, sepupunya Nabi Isa. Mereka bunuh Nabi Yahya. Maka Nabi Yunus alaihissalam tidak boleh, Allah belum turunkan izinnya. Tapi dia karena ingin sekali menyampaikan agama Allah di lokasi yang kira-kira orang mau nerima dakwanya, maka dia tinggalkan lokasi Nainawa tanpa izin dari Allah. Maka Allah pun menghukum Nabi Yunus alaihissalam. Dihukum ya. Tapi sebelum keluar dari wilayah Nainawa, Nabi Yunus mengatakan, kalau saya pergi nanti ini, tidak ada lagi utusan Allah pada kalian, maka hukuman Allah bisa datang pada kalian. Takutlah. Ini bisa turun petir dari langit, bisa mematikan kalian, bisa longsor, bisa banjir, bisa segala macam. Jangan tidak beriman sama Allah. Nggak ada alasan kalian untuk nolak beriman kepada Allah. Mereka tidak mau dengar. Nabi Yunus pergi. Nah, kaumnya disiksa sama Allah. Tapi nanti kita kembali ceritakan tentang penyiksaannya seperti apa ya, prosesnya. Karena ini kita butuh mengambil sebagai saksi bahasan kita. Kita kan Nabi Yunus keluar nih. Waktu dia keluar, Allah menggambarkan dalam Al-Quran, Yunus mengira tidak akan kami hukum. Tapi ternyata Allah datangkan hukuman. Dia naik ke atas kapal, dia ingin cari lokasi dakwah baru. Rupanya di atas kapal, dihantam dengan ombak yang besar, maka kapten kapalnya mengatakan kita harus mengurangi beban. Mereka buanglah barang-barang mereka, ternyata masih berat. Kapalnya nanti bisa tenggelam kalau berat. Maka harus ada yang berkorban, harus ada yang dibuang di lautan. Mereka mengundi nama-nama, setiap diundi keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Keluar nama Nabi Yunus. Satu kali orang-orang kapal itu bilang, kami tahu ini Nabi Allah di lokasi Nainawa. Mungkin salah, kita ubah, ulangi lagi. Diulangi lagi undian kedua kali. Tetap keluar namanya Nabi Yunus. Jadi masa itu mereka tulis nama di batu, batunya dibalik, terus diacak-acak. Ya. 2 kali, 3 kali tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Maka Nabi Yunus mengatakan mungkin ini justru hukuman dari Allah buat saya. Maka dia pun berdiri di pinggiran kapal. Pada saat dia loncat, Allah datangkan ikan besar yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Kisah panjang tentunya, tapi yang jelas Nabi Yunus alaihissalam merasa bersalah di perut ikan, kemudian dia selalu mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa Yunus alaihissalam yang masyhur. Karena dia ulang-ulangi terus itu, ya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, termasuk orang-orang zalim. Maksudnya, aku yakin engkau Tuhanku dan aku akui kesalahanku, ya Allah maafkanlah. Nah, seperti itu maknanya kurang lebih ya, makna globalnya. Maka Allah keluarkan dia dari mulut ikan, dimuntahkan. Setelah beberapa hari di perut ikan tersebut dimuntahkan. Lalu cerita panjang, Allah SWT berikan kepada dia pakaian dari daun-daun pohon yang dia ambil. Kemudian Allah pertemukan dia dengan seekor sapi tanpa pemilik yang banyak air susunya lalu dia minum. Allah pertemukan dia dengan pohon yaktin, pohon labu. Kemudian dia konsumsi labu ya. Sehingga menambah staminanya. Dan ini pada saat corona kemarin ada materi khusus saya buat live waktu itu. Corona dan solusinya itu diantaranya konsumsi labu. Labu itu bagus sekali buat stamina gitu. Ya, Nabi Yunus SAW waktu dikeluarkan dari mulut ikan itu, Allah berikan dia labu ya, selain susu ya. Baik, intinya
Waktu itu, Bapak Ibu sekalian, Nabi Yunus dikeluarkan dan akan kembali lagi ke kaumnya di Nainawa. Nah ini tadi kejadian Nabi Yunus. Sekarang kita kembali ke kasusnya kaum Yunus di Nainawa. Waktu Nabi Yunus keluar menuju ke kapal tadi yang sebelum ditelan sama ikan, di sini Allah turunkan siksaannya. Allah datangkan. Langit mulai gelap, hujan mulai turun. Kemudian dari bumi sudah mulai meluap air. Kaumnya Nabi Yunus ini mulai gelisah. Ini apa ini? Mereka nggak bisa buat apa-apa. Ya kan? Kalau sudah keluar banjir, udah langit gelap, guntur sana sini, petir. Kan itu sudah orang pasti takut semua. Manusia kan pasti takut. Alami kalau kita bisa bayangkan kejadian itu luar biasa gitu kan. Orang semua sudah ketakutan. Sudah mulai hiruk-pikuk, orang sudah mau melarikan diri. Nah raja mereka waktu itu sadar dan ingat perkataan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus mengatakan kalau saya keluar dari sini nanti, nggak ada lagi Nabi Allah di tengah-tengah kalian. Dan kalian tidak mau beriman sama Allah, azab Allah datang loh. Maka dia bilang sama kaumnya yang lagi hiruk-pikuk, lagi lari sana sini, air lagi meluap dari bawah, air turun dari langit. Berhenti kalian semua. Maka mereka semua berhenti. Pada saat mereka berhenti, dengarkan saya kata rajanya. Sepertinya ini yang diancamkan oleh Nabi Allah Yunus kepada kita. Maka sekarang kita lebih baik menyatakan diri kita beriman kepada Tuhannya Yunus Allah itu. Semua kita sujud. Maka semuanya satu negeri itu sujud kepada Allah. Ya, ratusan ribu itu semuanya sujud kepada Allah dan menyatakan iman kepada Allah. Uniknya pada saat itu, tiba-tiba air semuanya masuk kembali ke bumi, langit jadi terang. Karena mereka beriman. Nah, kalau kejadian seperti ini terjadi pada umat-umat yang lain, kayak Fir'aun waktu mau tenggelam itu, kan di depan mata dia lihat Nabi Musa pukul tongkatnya ke Laut Merah, terbelah lautan. Harusnya kan dia lihat itu kaget kan, dan harusnya beriman udah. Kalau dia beriman pada saat itu aman, tapi dia tidak beriman. Begitu juga dengan kaum-kaum yang lainnya. Tetap kufur kepada Allah, Allah binasakan. Nah, kalau ada orang datang kepadanya hukuman Allah lalu segera dia taubat, maka dia akan aman sebenarnya. Kayak misalnya ada orang yang sudah makin macam-macam cacian orang, makin macam-macam ujian datang kepada dia, itu sebenarnya hukuman Allah lagi turun. Segera taubat. Udah segera taubat, selesai urusannya sebenarnya. Karena kuncinya dia sedang ada masalah yang mendatangkan permasalahan itu dalam hidup dia. Makanya sebagian salafus saleh mengatakan, aku mengetahui aku punya dosa pada saat aku berubah, melihat perubahan sikap pasanganku, tungganganku, dan juga tikus di rumahku. Jadi mereka peka sekali. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, kalau seandainya aku lewat di sebuah tempat dan mencium bau busuk saja, maka aku langsung beristighfar kepada Allah karena tidak mungkin bau busuk sampai kecuali sebagai peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mata yang melihat sesuatu yang tidak nyaman, telinga mendengar yang tidak nyaman, maka semua itu dijadikan bahan introspeksi diri. Nah seperti itu.